Halo semuanya, selamat datang di channel Informatika Universitas Harapan Bangsa. Pada sesi hari ini kita akan membahas tentang perbedaan teknik komputer, teknik informatika, ilmu komputer, dan sistem informasi. Ya, seri ini adalah seri tentang ensiklopedia informatika. Jadi teman-teman akan bertemu dengan kami, akan membahas dan mendalami tentang ilmu-ilmu yang ada di dunia informatika. Oke, kalian tahu nggak perbedaan jurusan komputer antara teknik komputer, teknik informatika, ilmu komputer, dan sistem informasi? Nah, teman-teman yang saat ini baru lulus SMK, SMA gitu ya, akan melanjutkan perkuliahan. Nah, bagi teman-teman yang berminat di bidang ini, tentunya harus paham dulu antara jurusan-jurusan yang mungkin akan disajikan pada sebuah universitas. Nah, menurut ACM Computing Curricula tahun 2005, ilmu komputer sendiri ya, kurikulumnya dibedakan menjadi 5 poin. Nah, jadi ada computer engineering, ada information system, ada computer science ya, ada information technology, dan software engineering. Nah, di dunia internasional, 5 ini digunakan sebagai kurikulum. Nah, kalau kita lihat berdasarkan diagram Venn berikut, jika teman-teman lebih suka di bidang hardware, maka teman-teman boleh mengambil computer engineering. Nah, ketika sedang di software atau membuat sebuah aplikasi, masuk ke computer science dan software engineer. Dan jika teman-teman lebih senang ke bisnis dan manajemen tentang komputer, itu lebih masuk kepada information technology dan information system. Nah, pada bidang hardware, computer engineering ini lebih ditekankan di sana. Jadi, pada jurusan ini teman-teman akan belajar tentang pengembangan sistem terintegrasi ya, antara hardware dan software. Misalnya membuat sebuah hardware komputer, Internet of Things gitu ya, ataupun robotika. Nah, itu kan penggabungan antara keduanya. Lalu, jika teman-teman senang di bidang organisasi atau bisnis, misalnya mau jadi IT manager gitu ya, project manager IT gitu. Ini cocoknya adalah masuk ke information system. Di mana information system ini teman-teman akan belajar menganalisis kebutuhan dan proses bisnis serta mendesain sistem. Jadi teman-teman melakukan desain sistem atau aplikasi, membangun aplikasi untuk kebutuhan bisnis. Lalu juga untuk infrastrukturnya, teman-teman bisa masuk ke information technology. Jadi ada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur IT. Lalu jika senang coding gitu ya, senang membuat algoritma dan sebagainya, teman-teman boleh masuk ke software engineering, di mana kita bisa benar-benar mengembangkan sebuah software sampai tahapan life cycle-nya. Dan juga ada computer science, yang mana teman-teman akan perdalam konsep-konsep yang ada di bidang computing dan pengembangan software. Lalu, bagaimana dengan jurusan komputer di Indonesia? Jika teman-teman melihat tadi tentang computer engineering, ya, di Indonesia itu masuknya ke sistem komputer ataupun teknik komputer. Makanya ada jurusan-jurusan berikut kan. Lalu untuk information system itu adalah sistem informasi ya kalau di Indonesia. Dan sedangkan untuk computer science sendiri ya ada ilmu komputer dan juga teknik informatika. Nah, perbedaan antara ketiganya akan saya gambarkan dalam diagram Venn berikut. Nah, jika teman-teman senang hardware, silahkan cari jurusan komputer itu yang jurusannya adalah sistem komputer dan teknik komputer. Jadi teman-teman belajarnya hardware gitu ya, pemrograman mesin gitu ya, microcontroller, IoT, robotika, dan sebagainya. Lalu, jika teman-teman senang software, ya masuknya ke ilmu komputer dan teknik informatika. Jadi lebih banyak pengembangan software dan sebagainya. Namun bedanya pada ilmu komputer dan TI itu kalau ilmu komputer lebih ke konseptualnya ataupun teoritisnya, dan kalau TI itu lebih ke implementasinya atau pembuatannya secara langsung. Ya, jadi seperti itu. Dan jika teman-teman senang ke bidang bisnis dan atau manajemen dan organisasi, masuknya ke
sistem informasi, ya, lebih banyak belajar tentang bagaimana menggabungkan konsep komputer dengan bisnis dan manajemen. Contohnya adalah membuat software untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, untuk profesi-profesinya apa saja pada bidang informatika? Nah, ketika teman-teman senang hardware, masuk ke sistem komputer ataupun teknik komputer, nah teman-teman kan bertemu dengan bidang hardware ya. Jadi nanti output profesinya yang mungkin bisa teman-teman apply, ya pekerjaannya adalah hardware engineer, ada network arsitek, ya, robotika, IoT ataupun Internet of Things. Jika senang dengan bidang software atau mengambil jurusan ilmu komputer ataupun teknik informatika, maka bisa menjadi seorang data scientist, software developer, database administrator, ada developer website, ada mobile apps developer, dan sebagainya. Dan jika teman-teman senang di bidang bisnis ataupun organisasi, profesi yang mungkin pada jurusan sistem informasi adalah sebagai sistem manajer bisnis perusahaan, sebagai sistem analis, sebagai data scientist, dan juga mungkin bisa sebagai information security. Namun tidak terbatas pada bidang-bidang tersebut, profesi-profesi ini mungkin bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Karena pada dasarnya kita akan mempelajari secara umum untuk teori-teori yang ada di bidang ilmu komputer. Oke, dan di Universitas Harapan Bangsa, kita memiliki beberapa jurusan-jurusan yang mungkin teman-teman bisa ikuti. Ada teknologi informasi, ada informatika, dan sistem informasi. Oke, dari saya rasa cukup untuk ensiklopedia informatika kali ini. Sampai jumpa di seri ensiklopedia informatika berikutnya. Terima kasih.